Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ucapannya dan selamat pagi untuk semuanya. Pagi, Bu. Untuk hari ini, apakah sudah bisa dilihat ini PPT saya, validasi dan monitoring? Sudah. Oke. Jadi untuk hari ini, nanti acaranya saya menjelaskan validasi monitoring, kemudian saya lanjutkan pirogin, kemudian nanti ada tambahan sedikit tentang bagaimana cara membersihkan ruang steril. Kemarin agak kececer, jadi kurang sedikit. Nanti yang terakhir saya nambah itu. Oke. Jadi validasi dan monitoring itu digunakan untuk apa? Jadi sebelum kita menggunakan alat untuk sterilisasi, kita harus memvalidasi terdahulu. Jadi apakah otoklavnya itu bisa saya gunakan atau tidak? Kemudian apakah yang saya mensterilisasi, bahan yang saya steril ini bisa betul-betul steril? Jadi menjamin fungsinya, menjamin bahwa alat yang kita pakai berjalan dengan baik. Kemudian menjamin bahan-bahan yang akan disterilkan itu betul-betul steril. Kemudian ini cara-cara memvalidasi ada biologi, chemical, physical. Tapi ini nanti yang saya jelaskan biologi dan chemical yang sering digunakan. Chemical nanti kalau biologi itu ini ya, dasar-dasarnya dulu, tapi nanti yang kita gunakan biasanya pakai yang chemical indikator, pakai kertas. Biologi indikator itu apa? Sediaan yang berisi populasi mikroorganisme spesifik dalam bentuk spora. Jadi di sini mikroorganismenya yang kita gunakan itu spora, bukan bakteri. Prinsip kerjanya mensterilkan spora hidup mikroorganisme yang non-patogenik dan sangat resisten dalam jumlah tertentu. Jadi, yang kita gunakan spora yang masih hidup dan tidak patogen. Karena kalau patogen kita mau bekerja justru nanti bisa tertular penyakit. Kita beranggapan bahwa spora saja bisa terbunuh, maka bakteri lebih mudah dibunuh. Berarti spora sama bakteri ini membunuhnya mudah mana? Spora dan bakteri? Mudah terbunuh spora atau bakteri? Spora, mudah bakteri, Bu. Bila spora saja bisa terbunuh, maka bakteri juga
juga bisa jadi lebih mudah membunuh bakteri. Nah ini yang dibunuh, yang disterilisasi itu spora. Nanti sporanya masih apa tidak, kemudian nanti dihidupkan di di media yang untuk pertumbuhan. Jadi di sini justru yang dipakai spora. Spora saja bisa, lebih-lebih bakteri lebih bisa. Kemudian bakteri yang dipakai Bacillus thermophilus dan Bacillus subtilis. Nah di sini bagaimana cara memvalidasi ini dengan spora? Ada 4 macam cara. Cara pertama, kita memakai sediaan yang berisi strip kertas yang berisi spora kering dan dikemas dalam kantong yang bersegel. Ini bayangan saya seperti kalau misalnya kita mau pakai Tensoplas. Tensoplas itu kan ada kuningnya ya, tempat obat itu seakan-akan itu sporanya. Ya, karena kenapa dipakai spora? Ya, saya jelaskan di sini dulu ya. Kenapa dipakai spora? Karena apa? Spora itu umurnya lebih lama, misalnya bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, dan tidak perlu memakai makanan kalau kita punya spora, dan mudah dibawa kemana-mana. Tapi kalau yang dipakai itu bakteri itu kan perlu dieramkan dulu di petri atau di petri ini agar miring. Kemudian nanti kalau sudah beberapa bulan itu harus ditanam agar yang baru lagi karena nutrisinya sudah. Kemudian juga tidak mudah disimpan. Ya ini maka kita memakai spora itu lebih mudah disimpan, umurnya panjang, tidak perlu memberi makan. Jadi seperti serbuk. Jadi di sini kita pakai strip spora, jadi itu ada seperti Tensoplas itu, yang kuningnya untuk obat itu kita anggap spora. Kemudian di Tensoplas itu kan juga ada tutupnya. Nah ini setelah proses sterilisasi selesai, jadi seperti kita bayangkan Tensoplas itu disterilisasi autoklaf 121 derajat selama 15 menit. Kemudian kalau sediaan berisi spora kering, setelah proses sterilisasi selesai, jadi setelah diotoklaf selesai, memindahkan sediaan yang berisi spora kering tadi, seperti Tensoplas tadi, dari autoklaf diambil, kemudian ditanam di media pertumbuhan. Nah ini karena ada koloni, berarti media pertumbuhannya itu berupa agar. Jadi diletakkan di media agar tadi, kemudian dilihat mungkin 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, apakah ada koloni yang tumbuh. Kalau ada koloni yang tumbuh, kesimpulannya alat tersebut tidak bisa digunakan. Oh, berarti tadi autoklafnya itu 121 derajat 15 menit, ternyata belum bisa. Oh, berarti mungkin ada kebocoran atau apakah yang rusak. Kemudian koloni, kalau misalnya ternyata tidak ada koloni, berarti alat tersebut bisa digunakan, ya. Atau misalnya bahan yang disteril tadi mungkin sudah steril. Jadi dua-duanya, alat bisa, bahan yang sudah disteril betul steril atau belum, itu juga bisa. Oke. Sekarang metode yang kedua. Indikator dibuat dalam wadah tersendiri dalam bentuk ampul. Ampul yang dipakai mengandung strip spora dan media pertumbuhan. Kalau yang metode 1 tadi, sporanya sendiri di autoklaf, kemudian setelah dikeluarkan dari autoklaf, masukkan ke media pertumbuhan. Bentuknya tadi berarti petri agar. Tapi kalau yang di kedua, ampul dan media pertumbuhan, ampul yang berisi strip spora dan media pertumbuhan, ini tentunya media pertumbuhannya itu berupa cairan, ya. Nanti dilihat kalau cairan itu tidak koloni tapi keruh apa tidak. Ampul yang sudah bersih strip dan media pertumbuhan, strip spora, kemudian disterilisasi. Sesudah disterilisasi selesai dan diaktifkan dengan cara memecah ampul
untuk mendapatkan lingkungan yang sesuai ya, dipecah. Kemudian tentunya mungkin di pucuknya aja, di atasnya. Kemudian diinkubasi. Kesimpulan, bila ada kekeruan di ampul tadi, berarti alat tersebut tidak bisa digunakan karena masih ada pertumbuhan bakteri. Tapi kalau misalnya ampul tadi jernih, berarti alat tersebut bisa digunakan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ke yang ketiga. Prinsip kerjanya yang ketiga ini sistem deteksi cepat. Kalau tadi kan pakai koloni, jadi tidak langsung, karena koloni itu biasanya timbulnya 1, 2 hari, 3 hari ya, sampai 7 hari. Kalau ini bisa langsung dilihat. Prinsip kerjanya, enzim yang ada dalam spora dengan bahan yang ada dalam media pertumbuhan, kemudian disinari dengan sinar UV akan berfluoresensi. Jadi di sini ada misalnya di botol itu ada enzim. Kalau ada spora pasti ada enzim. Kemudian enzim jadi ada spora, kemudian ada media pertumbuhan. Tentunya ada media pertumbuhan. Kemudian ada enzim. Kemudian adanya spora, ada enzim. Lah, enzim itu kalau ketemu sinar UV, dia akan berfluoresensi. Berarti kalau ada enzim, ada spora apa tidak? Sekarang saya tanya. Ada, Bu. Ya, kalau ada enzim, ada spora. Berarti berfluoresensi apa tidak? Iya, Bu. Berfluoresensi, betul. Berarti kalau berfluoresensi itu ada spora apa tidak? Ada sporanya, Bu. Ya, berarti produk tersebut kalau misalnya setelah disinari sinar UV, jadi itu nanti berfluoresensi, kesimpulannya steril apa tidak? Tidak. Ya, tidak. Ya, betul. Tidak steril karena apa? Adanya spora, kemudian ada enzim. Lah, enzim itu kalau ketemu dengan sinar UV itu akan berfluoresensi. Jadi ini kan tidak perlu menanti sampai lama berhari-hari, setelah disterilisasi kemudian disinar UV. Berfluoresensi apa tidak setelah disterilisasi. Kemudian metode yang keempat, strep spora dalam ampul yang berisi media pertumbuhan dan mengandung zat pewarna. Jadi ada strep spora, dalam ampul itu ada spora, ada media, kemudian ada zat pewarna. Kemudian disterilisasi di dalam ampul tadi yang berisi media pertumbuhan. Kemudian kalau sudah disterilisasi, hasil pecahan dimasukkan dalam indikator. Indikatornya memang di dalam buku tidak disebutkan, jadi ada indikatornya. Setelah disterilisasi, kemudian nanti ampul tersebut dipecah, dimasukkan dalam indikator selama 2 hari. Kemudian asumsinya, kalau ada spora yang masih hidup, jadi kalau tadi sterilisasinya alatnya rusak atau sterilisasinya tidak sempurna, berarti sporanya masih hidup. Kalau spora masih hidup itu akan membuat suasana asam. Nah, suasana yang asam itu bisa merubah warna indikator. Sehingga kalau ada perubahan warna, ini karena ada suasana asam. Karena ada suasana asam itu apa? Yang diakibatkan adanya spora. Berarti adanya spora itu mengakibatkan asam, mengakibatkan perubahan warna. Berarti kalau warnanya berubah itu steril apa tidak? Tidak steril. Karena apa tidak steril?
lingkungannya menjadi suasana apa? Asam. Suasana asam. Yang membuat suasana asam itu tadi apa? Sporanya tadi. Spora, ya, adanya spora. Karena misalnya begini, misalnya saudara mempunyai es teh, itu misalnya sudah 2 hari, itu kan warnanya kekecut atau ke pahit atau ke gurih. Biasanya kan wah ini sudah kecut ini, biasanya jadi kadang-kadang kalau misalnya dalam skripsi itu misalnya uji pH sekarang itu misalnya 7, tapi setelah lama mungkin itu jadinya turun menjadi 6 atau 5, karena apa? Biasanya berubah di asam kalau ada bakteri. Oke. Jadi itu tadi ada 4 macam pakai biologi indikator. Nah sekarang begini, sebetulnya spora yang saya gunakan itu betul spora atau sebetulnya serbuk biasa. Kalau misalnya serbuk biasa berarti kalau saya pakai semuanya mesti steril terus. Jadi media pertumbuhan selalu jernih. Memang itu tadi yang saya steril mungkin malah disinfektan serbuknya, misalnya diapusi pedagangnya. Atau mungkin itu memang yang kita sterilkan itu mungkin amilum, kita tidak tahu. Lah taunya mengerti itu spora betul apa tidak seperti ini. Kita mengasumsikan dulu. Interpelasi hasil indikator biologi. Setelah masa inkubasi, kita melakukan interpelasi. Jadi setelah keempat macam tadi kita lakukan, kita sudah disterilkan. Ini harusnya, misalnya metodenya betul. Hasil positif tidak steril, ya. Ini bila disteril misalnya positif ini tidak steril bila ada koloni. Kemudian ada kekeruhan yang metode kedua. Kemudian adanya enzim ini akan berfluoresensi. Kemudian spora mengakibatkan perubahan asam, ini bisa merubah warna indikator. Ini kalau positif, ya. Tetapi kalau hasil negatif ini harusnya tidak ada koloni, jernih, berfluoresensi, tidak ada perubahan warna. Nah, tetapi dari hasil di atas kita harus melakukan pengamatan dengan kontrol positif. Kontrol positif itu apa? Kita mempunyai indikator biologi. Kita mempunyai spora yang diaktifkan tanpa melalui proses sterilisasi. Jadi misalnya langsung ini tidak perlu kita autoklaf, tapi spora tersebut saya tanam di media pertumbuhan di petri yang ada koloninya tadi. Harusnya itu kalau misalnya kita tanam ya harusnya ada pertumbuhan, berarti harusnya ada koloninya, karena tadi sporanya tidak saya sterilkan. Kemudian spora tadi langsung misalnya saya diberi di media pertumbuhan yang berbentuk cair, harusnya juga keruh. Kemudian spora tersebut saya kasih media pertumbuhan tapi tidak saya steril, kemudian langsung saya sinari UV, harusnya juga berfluoresensi. Kemudian spora tersebut kita pakai media, kemudian pakai setelah 2 hari, kemudian nanti masukkan indikator. Lah ini ada perubahan warna, harusnya ada perubahan warna karena memang itu spora. Nah ini jadi kontrol positif ini harusnya semuanya positif tanpa disterilisasi. Tapi kalau misalnya ini spora, saya mempunyai katanya yang toko tadi, ini betul-betul spora. Tapi saya kasihkan di petri agar kok ternyata tidak tumbuh. Berarti tadi memang itu bukan spora. Mungkin bahan lain, atau mungkin tepung biasa, atau mungkin malah serbuk dari desinfektan. Makanya hasilnya setelah saya tadi kok semuanya positif. Hasilnya positif, saya kira alatnya baik. Padahal itu alatnya itu sudah nggak bisa. Padahal tadi saya sterilisasinya tidak 15 menit, cuman 5 menit. Tapi kok ya hasilnya semuanya kok positif, negatif. Lah memang kita itu tadi dikibulin
ternyata memang bukan spora. Jadi harus kita nanti kita membeli spora itu dilakukan menjadi kontrol positif, diaktifkan tapi tanpa disterilisasi. Ada pertanyaan di dalam geologi indikator? Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke. Saya lanjutkan ke chemical indicator. Chemical indicator itu seperti kita melakukannya lebih sederhana, dan ini juga yang sering besok insya Allah untuk misalnya saudara bisa praktek itu nanti pakainya chemical indicator. Misalnya kalau misalnya cek darah, yang dulu darah diambil kemudian disentrifuse, kemudian nanti kita pakai absorbansi berapa. Tapi kalau yang cepat kita ngambil darah, kasihkan stick, langsung ketemu berapa kadar gulanya. Nah ini juga seperti itu, chemical indicator. Bahan, terutama ini mengetahui bahan yang kita sterilkan itu sudah steril atau belum, adalah indikator yang menandai terjadinya paparan sterilisasi pada objek yang disterilkan. Misalnya kita akan mensterilkan suatu cairan di dalam botol. Kita sterilisasi dengan autoclave. Nah ini sudah steril atau belum? Itu nanti ditempeli kertas yang bisa berubah warna. Indikator yang memberikan informasi tercapainya kondisi steril pada tiap kemasan. Ini diamati dengan perubahan warna. Kesimpulan, bila terjadi perubahan warna berarti kondisi steril telah tercapai. Misalnya tadi ada strip-stripnya itu warnanya itu hijau, tetapi setelah disterilisasi kemudian kok ada warnanya harus berubah menjadi hitam. Nah, untuk ini indikator chemical ini bisa berbentuk kartu, strip, tape atau file. Misalnya kartu, kita mensterilisasi beberapa, misalnya saya akan kalau di pabrik itu kan misalnya saya akan mensterilisasi ampul jumlahnya 10.000. 10.000 tidak bisa disterilisasi kali, tapi mungkin sterilisasinya itu bisa 10 kali, berarti tiap 1.000 disterilisasi. Nah, setiap 1.000 itu diwadahkan suatu keranjang, kemudian diberi kartu thread. Nah, itu nanti terus disterilisasi. Kemudian kalau sudah sterilisasi selesai, dikeluarkan. Oh, kartunya sudah berubah. Nanti sterilisasi lagi, kemudian kasih kartu. Nah, kalau tidak ada kartu, kadang-kadang ini tadi sudah disterilisasi atau belum, itu tidak ketahuan. Karena apa? Biasanya disterilisasi itu tidak berubah warna kalau bahan-bahan. Jernih juga tetap jernih. Nah, itu tadi juga mengerti biar yang sudah disterilisasi tadi di yang mana itu bisa diketahui. Ada dua macam penggunaan pita maupun strip. Kalau eksternal itu misalnya ada satu bahan 1.000 tadi, kemudian kemasan di luarnya dikasih pita, ditempeli. Tapi kalau ada juga yang internal, setiap yang kita sterilisasi itu ditempeli kertas kecil-kecil, kemudian nanti bisa berubah. Jadi seperti itu. Ini tidak usah ya. Kemudian coba saya carikan contoh. Apakah sudah bisa dilihat tioglikolat? Halo? Belum? Oh, belum. Oke. Berarti yang tadi saya stop. Sudah dilihat tioglikolat? Halo?
Ya, oke. Mudah-mudahan kalau saya tanya bisa cepat dijawab ya. Sudah dan belum itu kan cepat ya. Jadi ini misalnya, ini memang sebetulnya besok untuk acara praktek sesudah kita akan menguji sediaan yang kita buat, tetes mata yang kita buat itu steril apa tidak, yaitu pakai media tioglikulat. Ini secara umum saja karena saya sebetulnya mau menjelaskan ke contoh eksternal chemical indicator. Ini misalnya media tioglikulat di dalam kemasan. Kemudian ini etiketnya. Kemudian serbuknya tadi kalau dikeluarkan seperti ini. Kemudian serbuk tadi kita larutkan di dalam Erlenmeyer memakai Aquades biasa, tidak perlu steril. Kenapa? Karena nanti masih disterilkan. Jadi dilarutkan di Aquades. Kemudian kalau sudah ditaruh di tabung kurang lebih 5 ml boleh, 8 ml boleh ya. Pertama diukur 5 ml, tapi nanti tabung berikutnya kalau kita mau ngisi banyak itu hanya disamakan saja ya. Kemudian kalau sudah tabungnya tadi yang sudah berisi media tioglikulat cair ditutup pakai kapas, kemudian dimasukkan di beker gelas. Kalau tidak masukkan di beker gelas nanti di autoclave ya tumpah ya. Jadi fungsinya tidak harus beker gelas, kadang-kadang pakai ini ya, rak itu bisa rak yang dari aluminium itu banyak, kemudian masukkan di autoclave juga bisa. Ini beker gelas contohnya. Sudah ditutup kapas, kemudian kita tempeli kertas indikator. Ini eksternal, ini pakai eksternal, ini kertas indikator. Kemudian kalau sudah dimasukkan autoclave pertama kali itu seperti ini, kemudian ini diberi air. Kemudian kalau sudah ini dalamnya. Nah, kalau misalnya kita akan mengotoklaf 1000 ampul, masukkan di bagian dalamnya di sini, dandangnya di sini, ya. Misalnya. Kemudian setelah ini, nah kalau misalnya itu ampul 1000 ampul, masukkan dandang di sini, itu kita misalnya pakai kartu, langsung masukkan kartu seperti KTP itu, kemudian dimasukkan, dan ini nanti dilihat perubahan kartunya. Tapi kalau di sini tidak kartu, tapi di sini kamu tadi pakai kertas. Nah, ini Erlenmeyer-nya yang berisi autoclave tadi, yang sudah ada luarnya sudah ditempeli dengan kertas indikator. Ini terus ditutup, ya ditutup. Nah ini tutup autoclave-nya ini masih suhu 0, nanti sampai ke suhu 121 derajat Celcius. Nah, ini pada waktu suhu 0 ini masih keadaan terbuka dulu, nanti biar, atau yang penting nanti terus ini ada ini apa ya, nanti ada uap keluar, oh berarti itu sudah mencapai suhu 100 sudah lebih. Biar 100 itu nanti uapnya tidak keluar semua, kita tutup agar suhunya 121. Sesudah itu cara menutupnya ini ada apa, autoclave-nya ada ini panah-panahnya harus ketemu pada cekungan. Nah, ini cekungannya anak panah ketemu. Kemudian kalau sudah ditutup itu tadi, setelah autoclave selesai kita buka. Nah ini warna kertasnya tadi strip hijau, sekarang sudah menjadi strip hitam. Nah ini kalau sudah langsung dimasukkan di dalam inkas yang sudah disemprot-semprot. Ya, oke. Oke, itu tadi contoh-contohnya dulu. Saya kira dengan melihat contoh, saudara sudah lebih jelas.
Oke, untuk validasi biologi dan ini chemical indikator, apakah ada pertanyaan? Belum Kalau ada, Bu. Oke. Kalau tidak, kalau belum ada, saya lanjutkan ke pirogen. Daring steril pirogen. Oke, apakah sudah dilihat pirogen? Sudah, Bu. Kekecilan apa enggak? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu, terlihat jelas. Oke. Ya. Mestinya terlihat jelas karena Bu Artina ini kan jadul ya. Jadi kalau membuat PPT ya sudah tulisan putih yang bisa terbaca. Jadi mau pakai animasi macam-macam ya kurang terampil. Mudah-mudahan saudara memaklumi ya kejadulan Bu Artina, tapi mudah-mudahan bisa terbaca. Oke. Sekarang pirogen. Pirogen itu apa toh? Menyebabkan apa kok kita perlu menghilangkan pirogen? Pirogen itu dapat menyebabkan panas tubuh. Merupakan endotoksin, yaitu hasil produksi bakteri gram negatif yang melekat kuat pada permukaan bakteri. Dari permukaan bakteri itu ada pirogennya. Tetapi struktur pirogen sampai saat ini belum jelas. Kemudian ini mau saya kok nggak bisa jalan. Pirogen senyawa dengan BM tinggi, oke. Pirogen yang berukuran sekian dapat tersaring, tapi kadang-kadang sulit ya. Tahan terhadap panas pendidih dan stabil terhadap panas pengeringan sampai 90 derajat. Jadi dia itu dididihkan sama dengan suhu dan pada suhu 180 derajat itu masih stabil, jadi belum bisa mati. Sehingga untuk membunuh pirogen itu juga sulit ya. Kalau bakteri, kalau kita oven 170 derajat itu sudah sudah mati, tapi kalau pirogen itu belum. Tapi kalau misalnya yang berukuran tadi ya 0,05 itu bisa tersaring lah. Memang nanti metodenya ada yang disaring, ada yang kasih noret dan lain sebagainya. Syarat itu maksudnya sediaan yang tidak boleh mengandung pirogen itu yang bagaimana? Saat ini Farmakope mencantumkan syarat bebas pirogen untuk sediaan parenteral. Jadi untuk sediaan parenteral itu misalnya melalui infus itu semuanya harus bebas pirogen. Tapi juga ada pandangan yang berbeda dari beberapa negara. Ada yang untuk larutan injeksi takaran tunggal 10 ml. Jadi misalnya saya mempunyai injeksi aminopilin misalnya. Kemudian dalam satu kemasan itu 10 ml dan 10 ml itu dipakai takaran tunggal, jadi langsung disuntikkan semua. Nah itu harus bebas pirogen. Tapi kalau untuk multiple dose 10 ml itu nanti disuntikkan beberapa orang. Ada yang 2 ml, 1,5, 3 tergantung berat badannya. Nah itu berarti multiple itu tidak harus bebas pirogen. Tapi juga ada negara lain, tapi biasanya yang makin maju itu persyaratannya lebih ketat. Yang 100 ml sekali pakai. Jadi kalau misalnya memakai 100 ml
Lebih-lebih kita memasukkan infus. Nah, infus itu kalau kita memakai sekali kan itu 500 ml dan itu tidak hanya satu, kadang-kadang berkali-kali satu hari, kadang-kadang beberapa botol infus yang dimasukkan. Nah, itu jelas harus bebas pirogen. Karena mungkin zaman dulu itu misalnya orang ini saya suntik tidak apa-apa, tetapi setelah mulai disuntik kok hampir semua pasien itu menggigil, badannya panas tinggi. Oh, ternyata ini harus ada sesuatu dan dipelajari, ketemulah pirogen. Ya, air yang sudah bebas pirogen bila didiamkan dalam udara terbuka selama 4 jam, suhu 22 ini juga bisa sudah bebas pirogen, tapi kalau dibuka selama 4 jam suhu 22 derajat Celcius ini masih bisa terkontaminasi lagi dengan pirogen. Tetapi pirogen yang menyebabkan panas badan selain pirogen itu sebetulnya apa saja? Sebetulnya tidak hanya pirogen, tapi bisa senyawa seng yang berasal dari tutup karet, logam berat seperti ion sejumlah besar ya. Jadi senyawa-senyawa organik itu juga bisa menyebabkan pirogen. Kemudian pirogen itu ada di mana saja dan perlu dibebaskan dari apa? Jadi pirogen itu perlu dibebaskan dari air atau larutan. Jadi kalau misalnya kita akan membuat injeksi, kita akan membuat infus, itu airnya atau larutan. Larutan itu misalnya larutan injeksi, larutan vitamin B1, larutan antalgin. Antalgin apa? Karena antalgin tadi masih bentuk larutan, karena memang itu nanti akan dibuat untuk membuat injeksi. Misalnya larutan NaCl, memang larutan sekarang karena memang itu nanti akan dibuat menjadi infus. Nah, itu airnya maupun larutannya itu harus dibebas pirogenkan. Bahan obat atau bahan pembantu, jadi misalnya serbuk vitamin B1, serbuk NaCl, dextrosi itu juga mengandung pirogen. Kemudian wadah, jadi botol, selang, tutup karet itu juga harus dibebas pirogenkan kalau misalnya untuk akan dijadikan untuk sediaan parenteral. Nah, bagaimana cara membebaskan pirogen dari air atau larutan? Ini dengan penyaring spesial. Penyaring spesial itu seperti dulu pada waktu metode penyaringan dengan bakteri itu kan ada penyaringan ya, penyaringan dengan penyaringan biasa yang pakai mikrofilter, yang disaring itu nanti bakteri. Tapi kemarin ada penyaring adsorpsi, yaitu yang bisa disaring itu bisa bakteri, bisa virus maupun pirogen, karena itu ada daya adsorpsinya. Makin kecil bisa langsung ditangkap dengan daya absorpsinya. Kemudian bisa dengan kolom aluminium oksid sinar E, kemudian ditambah H2O2, kemudian ini yang keempat ditambah KMNO4 dan NaOH. Tetapi ini nanti yang kalau di besok itu ditambah dengan norit arang. Ya, jadi ditambah dengan arang. Jadi misalnya kita sudah membuat larutan, kemudian ditambah arang jerap itu kurang lebih 0,1%, diaduk jadi nanti warnanya hitam. Itu nanti diharapkan pirogen itu nanti akan terserap di dalam arang tadi, kemudian disaring. Nah, setelah disaring baru disterilkan. Itu tadi dari larutan. Ya. Kemudian pembebasan pirogen dari bahan obat melalui pemanasan selama 30 menit ya.
kemudian suhunya sampai 250 derajat. Jadi pemanasan selama 30 menit. Sebenarnya begini. Kemudian, jadi kalau 30 menit selama 30 menit dengan suhu 250 derajat Celcius. Tapi kalau 1 jam ini ini 1 jam berarti kan lebih lama, tapi suhunya 200. Jadi makin tinggi suhunya itu makin pendek waktunya. Nah di sini ini 200, jadi suhunya lebih tinggi daripada mematikan bakteri ini untuk melalui pemanasan, pembebasan pirogen dari bahan obat. Tetapi kita mesti melihat bahan tersebut itu rusak apa tidak dengan pemanasan sekian. Nah kalau rusak, tetapi saya mempunyai bahan NaCl rusak dengan pemanasan yang 205. Nah itu lebih baik kita dilarutkan, kemudian dibebas pirogenkan. Jadi kita larutkan dulu, kemudian disaring, ya, disaring. Kemudian kalau disaring, tapi saringannya yang pakai penyaring adsorpsi, berarti itu sudah bebas pirogen. Ya, kalau pembebasan pirogen untuk wadah-wadah ini ya. Gelas, piala, corong, dan cara sterilisasi dipanaskan tadi ini masih kuat. Kemudian kalau misalnya tidak kuat dengan pemanasan, disterilkan dengan cara dingin, yaitu dengan penyinaran sinar terionisasi atau dengan etilen oksid. Gas etilen oksid masukkan di suatu chamber, kemudian diberi gas etilen oksid bagi wadah yang tidak tahan pemanasan, misalnya karet-karet gitu kan mungkin nggak tahan dengan pemanasan. Kemudian kita sudah tadi penyebab pirogen. Pirogen menyebabkan apa? Yang menyebabkan panas selain pirogen itu apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus dibebaskan pirogen, kemudian caranya ada beberapa macam. Kemudian kalau sudah kita bebaskan pirogen, ini kita apakah bahan yang sudah kita bebaskan pirogen tadi itu sebetulnya sudah bebas betul atau masih mengandung pirogen. Jadi tujuannya membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Jadi biar nanti pasiennya kalau sudah saya berikan injeksi maupun infus itu tidak menyebabkan demam. Caranya pengujian yaitu ada 2 macam. Tes terhadap kelinci dan tes limulus. Jadi dengan menggunakan kelinci dengan tes limulus, ya, dengan ditetesi suatu. Jadi seperti tadi ada bakteri chemical, tentunya biasanya yang chemical ini lebih cepat, tapi tetap kita harus tahu dasarnya dulu. Sekarang tes dengan kelinci. Ya, tes dengan kelinci diapakan? Apakah diminumi, ya? Jadi berdasarkan apa? Kalau dengan kelinci itu berdasarkan tidak berat badan kelinci, tapi kenaikan suhu badan kelinci. Apakah kelinci yang saya beri ini cairan tadi itu sebelum dan sesudah itu mengalami peningkatan? Pertama-tama misalnya kita menggunakan 3 ekor kelinci. Kemudian suhu yang akan dipakai, misalnya saya memproduksi infus NaCl, ada 1000 liter, biasanya banyak infus itu. Kemudian ada 1000 liter. Ini tadi sudah melewati proses-proses macam-macam. Kemudian akan saya lanjutkan ke proses apakah ini mumpung belum terlanjur dikemas, apakah bahan yang kita uji ini bebas pirogen apa tidak. Kemudian kita ambil sedikit, kemudian sampel yang kita ambil tadi itu dibuat menjadi 38 derajat Celcius. Kemudian kalau sudah diambil sedikit, kemudian dimasukkan ke dalam
vena telinga kelinci. Jadi sekitar setengah mililiter dimasukkan, tidak lebih dari 10 ml ya. Kemudian kalau sudah diberikan ini ya pelan-pelan, kurang lebih pemberiannya itu sekitar 4 menit, jadi pelan-pelan. Kemudian kalau sudah dicatat waktunya 1 jam, 2 jam atau 3 jam sesudah penyuntikan. Nah, itu nanti dilihat apakah ada kenaikan apa tidak. Kenaikan misalnya kita tadi memakai 3 kelinci, ini 3 kelinci. Nanti kalau masih ragu lanjutkan menjadi 6 kelinci, lanjutkan menjadi 9, lanjutkan ini. Kemudian kita pertama tadi memakai 3 kelinci. Larutan uji memenuhi syarat bila jumlah respon tidak melebihi ini. Jadi ini larutan uji memenuhi syarat bila jumlah respon tidak melebihi. Jadi 3 kelinci tadi di jumlah masing-masing kelinci itu kenaikannya berapa. Ya di jumlah itu kalau misalnya melebihi, misalnya kurang dari 1,2 langsung oh ini memenuhi syarat. Oh ternyata kelincinya tidak panas. Ya. Kemudian tapi kalau misalnya setelah 3 kelinci itu di jumlah ternyata panas semua, ternyata jumlahnya menjadi 4. Nah ini namanya tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat kita mudah. Oh ini memenuhi syarat, oh berarti langsung kita kemas. Ini langsung tidak memenuhi syarat, berarti kita kita bebas pirogenkan lagi. Tapi yang kalau ada yang di sini, wah ini bingung. Saya mau mengulang membebas pirogenkan itu ya males, biayanya banyak, waktunya lama. Tetapi saya masih ragu-ragu. Ya kalau nanti memang bebas pirogen, kalau tidak, nah ini kita rancu di sini harus kita ulang menjadi kita uji lagi. Pakainya tidak 2 kelinci tapi justru memakai sekarang coba kelincinya saya tambah banyak, kemudian hasilnya nanti bisa memenuhi syarat apa tidak. Contohnya misalnya kelincinya ada 3, kelinci 1, 2, 3. Suhunya sebelum ditambah diberi larutan 37, kelinci 1. Ini kelinci 2 sekian, sudah diukur semuanya. Kemudian setelah diberi tadi melalui vena tadi misalnya kelinci 1 oh tetap, oh berarti ini bagus. Kelinci 2 kenaikannya hanya sedikit. Kelinci 3 naik. Jumlah kenaikan masing-masing kelinci ini dijumlah. Ternyata 0,15 ketemunya 0,15. Sekarang kita ya, 3 kelinci ini tadi ketemunya 0,15, berarti memenuhi syarat apa tidak? Memenuhi, Bu. Memenuhi syarat, betul. Karena apa? Tadi rata-rata kelinci tidak naik. Setelah dihitung dari 3 kelinci naiknya hanya ini. Oke. Sekarang berarti berarti infus NaCl sudah memenuhi uji pirogen, dikemas, kemudian selanjutnya bisa dikemas. Sekarang yang tidak memenuhi syarat. 3 kelinci. Kelinci pertama kenaikannya 1, ini malah 2, kemudian ini. Nah, dari ketiga kelinci ini setelah dijumlah kenaikannya 3,5 derajat. Berarti larutan ini kan tidak memenuhi syarat kalau melebihi ini. Nah, ini 2,7. Berarti memenuhi syarat apa tidak tadi kalau 3,5 dijumlah? Memenuhi syarat apa tidak? Tidak. Tidak memenuhi syarat. Karena jumlahnya tadi 3,5. Nah, kalau tidak memenuhi syarat kita langsung berarti jangan dikemas ulang. Jangan dilanjutkan kemas, kita harus membebaskan pirogen lagi.
Sudah keputusannya kita lebih enak. Tapi yang ini kita bingung. Kenaikannya dari 3 kelinci cuma 1,7. Nah, di sini. Letaknya di sini. Kalau misalnya infus tadi akan saya teruskan, ini saya juga rancu, ya memang kurang dari ini, tapi saya ragu-ragu karena sebetulnya sudah bebas pirogen apa tidak. Tapi kalau misalnya saya langsung akan ini, misalnya saya anggap gagal, wah saya malas. Padahal ini nanti biayanya banyak, waktunya lama untuk membebaskan pirogen ulang. Tetapi langsung saya juga takut akan nanti kalau ada pirogennya, pasiennya nanti suhunya naik semua. Sehingga saya rancu, coba saya ceknya lagi saja dengan kelincinya 6, tidak 3 dan tidak 2. Tapi justru kelincinya coba saya banyak lah, ini nanti dilihat lagi seperti apa. Jadi makin rancu lagi ini ke ini. Kalau misalnya wah ini sampai 2 kali kok masih ini, ya sudah saya bebas pirogenkan lagi. Misalnya itu. Ada pertanyaan? Belum ya? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Sekarang tadi kan lama pakai kelinci. Sekarang tes dengan limulus. Limulus itu apa? Lisat yang diperoleh dari butir darah kepiting. Limulus polypermus, ini namanya kepiting ya, bahasa latinnya. Jadi dari butir darah kepiting. Ini mengandung sistem enzim dan protein. Ini reaksinya. Apabila ada lipopolisakarida dalam jumlah yang kecil dari pirogen, jadi pirogen itu ada lipopolisakaridanya dalam jumlah yang kecil. Maka lipopolisakarida tadi akan menyebabkan terjadinya penggumpalan dengan tadi lisat tadi. Tes hanya memerlukan waktu 30 menit. Tes positif menggumpal pasti ada pirogen. Jadi kalau misalnya ada pirogen, itu ada lipopolisakarida yang itu tadi akan bereaksi dengan lisat. Nah, itu nanti akan menggumpal. Kalau misalnya ada pirogen, kalau ada gumpalan, oh ini pasti ada pirogen. Tapi kekurangannya, tapi kalau negatif belum tentu bebas pirogen. Nah ini kalau negatif mungkin apa kadarnya kurang sehingga kelihatannya tidak menggumpal, tapi kita justru rancu. Wah ini sebetulnya bebas atau tidak. Memang kekurangannya metode ini seperti itu. Tapi paling tidak kita sudah kalau ada gumpalan itu pasti ada pirogen. Ya itu tadi pirogen. Sekarang saya lanjutkan untuk sedikit lagi mengulang kemarin ya. Saya stop sharing. Ruang produksi steril. Jadi kemarin kan saudara sudah memasuki kalau mau kalau berpakaian steril itu harus melalui 3 ruang. Ruang 1, ruang 2, kemudian ruang penyangga, baru masuk ruang produksi steril.
Ruang produksi steril adalah tempat yang disiapkan secara khusus dari bahan-bahan dan tata bentuk yang sesuai dengan CPOB. Memang di sini saya misalnya, ruang steril itu harus lantainya dicat epoksi, semuanya lengkung. Ini saya tidak ke situ, tapi saya hanya masuk ke bagaimana cara membersihkan ruang steril. Dan ada beberapa macam ruang di ruang produksi. Kemudian beberapa kategori kelas dalam produksi, ini ada kelas 1 dan kelas 2 white area, area putih, kelas 1 dan kelas 2. Jadi saudara kemarin masuk ke ruang steril, setelah ruang penyangga, sudah memakai pakaian steril di ruang 2, kemudian masuk ke ruang penyangga, itu mandi udara bersih, kemudian pakai siku masuk ke ruang steril. Di ruang steril itu termasuk kelas 1 dan kelas 2, tidak kelas 1 sendiri, nanti kelas 2 sendiri. Lah kenapa? Ruang untuk produksi steril yang harus memenuhi syarat jumlah partikel dan mikroba. Lah, kalau ruang steril itu partikelnya berapa, dari debu-debu, mikrobanya berapa, itu sudah ada persyaratan. Sekarang yang perlu diperhatikan, kelas 1 dan kelas 2 sebetulnya ada dalam satu ruangan. Jadi, kalau ada jawaban serupa tapi tak sama, jadi kelas 1 dan kelas 2 itu dalam satu ruangan, tidak terpisah-pisah. Yaitu kelas 1 berada dalam ruangan kelas 2. Jadi misalnya misalnya di lab 13 itu ruang steril. Kemudian saudara bekerjanya yang dianggap laminar airflow sementara pakai inkas kotak-kotak. Lah inkasnya itu yang kelas 1. Sebetulnya yang kelas 1 itu laminar airflow. Kalau mungkin di lab mikro kelihatannya ada laminar airflow itu mungkin satu-satu ya, cuman satu. Memang kalau saudara besok 16 kelompok tidak laminar airflow-nya 6, tapi laminar airflow-nya diganti dengan inkas ya. Perbedaannya di kelas 1 adalah memiliki laminar airflow ya, seperti kotak besar di situ untuk bekerja ruang steril, bekerja secara aktif. Laminar airflow adalah alat yang menjamin ruangan dalam kondisi steril dan bisa dipakai untuk pembuatan secara aseptik ya. Kemudian ada kelas 3 green area, ruang yang dipakai untuk produksi obat non-steril dan juga dipakai untuk pengemasan primer, misalnya produksi tablet paracetamol. Atau misalnya pengemasan primer, kalau pengemasan primer itu yaitu bahannya masih langsung bersentuhan dengan kemasan. Misalnya akan tablet langsung masuk strip, itu masih pengemasan primer. Tapi kalau misalnya strip kemudian dimasukkan dalam dus, itu pengemasan sekunder. Dus dimasukkan dalam dus besar, itu pengemasan tersier. Nah ini kalau sudah masuk pengemasan sekunder, itu masuk kelas 4. Kemudian kalau misalnya injeksi dimasukkan dalam larutan, dimasukkan dalam ampul injeksi, kemudian dimasukkan dalam tube, itu masih pengemasan primer, yaitu masih masuk kelas 2 kalau untuk steril ya. Untuk steril masuk kelas 2, pengemasan primer masuk kelas 2. Kemudian nanti kalau sekunder itu sudah masuk kelas 3, jadi kelasnya lain. Ruang penyangga adalah ruang yang dipakai untuk perpindahan ruang dari kelas 4 ke kelas 3, atau kemarin itu dari kelas 3 ke kelas 1, 2. Jadi kemarin kan akan masuk ruang steril, itu dari ganti pakaian, itu langsung masuk ruang penyangga dulu. Kalau koridor ini untuk perjalanan lalu lintas yang akan masuk ke ruang-ruang agar tidak melewati ruang produksi. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, di sini persyaratan ruang steril bebas mikroorganisme yang aktif, udara yang ada dalam ruangan disaring dengan HEPA filter. Jadi udara yang masuk dalam ruangan steril itu
sudah disaring, bukan laminar airflow ya, tapi HEPA filter high efficiency particulate air. Jadi ini filter ini untuk menyaring apa? Menyaring partikel debu-debu maupun bakteri. Jadi mestinya bersih sekali di situ, sudah partikelnya debu-debu nggak ada, juga bakterinya pun tersaring. Ada batasan kontaminasi dengan partikel. Kemudian ruang steril itu dibuat tekanan positif. Nah, ini yang membuat tekanan positif biasanya memang sudah teknisi. Nah, tekanan positif itu misalnya yaitu tekanan di dalam ruangan lebih besar daripada tekanan yang ada di luar. Tekanan di ruang steril itu lebih besar dan di ruang steril itu lebih bersih, tidak ada partikel. Sehingga kalau tekanan positif misalnya pintu pas dibuka ada orang yang mau keluar, pas dibuka itu udara yang ada di luar, udara yang akan di dalam di ruang steril itu bisa keluar, tapi kan udaranya bersih, tetapi udara yang kotor dari luar itu tidak bisa masuk ke ruang steril. Jadi minimal terbagi atas 3 area, yaitu area kotor. Nih, oke. Kemudian bagaimana cara membersihkan ruang yang digunakan untuk produksi steril agar steril? Di sini dibersihkan lantai dinding ya, kemudian dibersihkan lantai dinding kotoran, kemudian kalau sudah memakai dibersihkan dengan deterjen, misalnya ada minyak-minyak ya. Setelah dibersihkan dengan deterjen dan air, kemudian dilap. Pembersihan dilanjutkan dengan lap kering, tapi lap yang sudah dibasahi dengan desinfektan, dilap semuanya. Kemudian kalau sudah di fogging, karena yang bagian tengah di udara tengah itu kan belum, mungkin kan ada bakterinya, di fogging seperti pengemasan kalau misalnya demam berdarah, COVID itu ya, diasap. Kemudian kalau sudah diasap ruangannya itu disinari UV selama 1 hari. Setelah disinari UV berarti dianggap ruangan itu sudah steril. Nah, kemudian kalau sudah dianggap sudah steril, ini nanti mungkin itu tadi kan bau dari pengasapan dan sebagainya, dialiri udara segar dari HEPA filter tadi agar semua udara yang pengap-pengap tadi sudah keluar, kemudian udara yang masuk itu lebih segar dan sudah bebas bakteri juga. Kemudian apakah, cuman ini tidak saya tulis ini ya, cuman biasanya apakah ruangan tadi sudah betul-betul steril atau belum? Itu bisa ya pengecekan misalnya dengan Petri agar. Jadi pojok maupun tengah itu nanti Petrinya kita buka dulu, mungkin berapa, 1 jam atau 2 jam. Kemudian nanti kalau sudah kita tutup lagi, kemudian kita ramkan, dilihat ada koloninya apa tidak. Juga bisa dengan kita buka, kemudian lantainya misalnya mau pakai hapusan, lantainya itu kita hapus dengan ini ya, dengan cotton bud atau kapas yang sudah disteril. Kita hapuskan ke lantai, kemudian kita masukkan di Petri, itu nanti diramkan ada koloni apa tidak. Oke, jadi itu tadi menjelaskan untuk validasi pirokin, kemudian melanjutkan kemarin membuat ruang steril. Jadi untuk saya pertemuannya sampai hanya di sini 3 kali. Nanti ujiannya untuk yang saya uji juga yang sudah saya berikan ke kuliah. Mungkin ada pertanyaan, saudara. Kalau sudah ada pertanyaan apa, saudara bisa melewati waktu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk kuliah hari ini saya sudahi. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Oh ya, nanti absennya di link ya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Jangan lupa di link sebentar saya buat. Ya Bu. Ya. Baik Bu. Ya.